UNED News. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, UNED News kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan inovatif dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pemirsa, bersama saya, Febrian Alfi Anggita, inilah berita selengkapnya. Kesehatan reproduksi sudah tidak asing lagi kita dengar, apalagi bagi yang menggeluti bidang kesehatan. Permasalahan ini dapat terjadi kepada siapapun tanpa melihat usia, jenis kelamin, dan status sosial seseorang. Kehidupan masyarakat Indonesia kini sudah tidak lepas dengan pengaruh budaya luar sebagai akibat globalisasi di seluruh dunia. Pengaruh dari globalisasi sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya bagi generasi muda masa kini. Salah satu pengaruh yang dirasakan tersebut adalah pergaulan bebas. Masyarakat di sekitar kita, khususnya yang masih berusia remaja, banyak yang telah melakukan pergaulan bebas. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya kasus anak SMA yang hamil di luar nikah, sehingga banyak kasus pernikahan dini. Permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi masih saja menjadi momok yang cukup menyeramkan bagi kita semua. Menurut informasi yang dilansir dari berbagai sumber artikel yang dimuat dalam internet dan berdasarkan data Pengadilan Agama, Kabupaten Bondowoso tercatat memiliki angka dispensasi nikah sebanyak 803 permohonan, yakni angka tersebut meningkat sebanyak 400% dari awal pandemi hingga saat ini. Bagaimana kondisi remaja Bondowoso? Seperti apa perilaku pandangan masyarakat terhadap kondisi remaja Bondowoso saat ini yang tercatat memiliki kasus dispensasi pernikahan dini yang meningkat? Oleh karena itu, akan saya diskusikan langsung bersama Sandi Gustiawan, salah satu finalis dari Duta Pendidikan Jawa Timur tahun 2022 yang juga berasal dari Kabupaten Bondowoso. Halo, selamat siang Mas Sandi Gustiawan. Apa kabar? Ya, halo juga. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kabar baik nih. Menurut Mas Sandi, bagaimana kondisi remaja Bondowoso saat ini? Jadi mungkin secara umum lebih kepada signifikansi negatif mungkin ya terhadap remaja, karena sesuai data yang akan kita bahas hari ini, pernikahan dini itu dalam kata kutip membahas faktor negatif yang nantinya akan memberikan dampak secara cukup besar terhadap perkembangan remaja di Bondowoso, karena remaja saat ini adalah generasi muda masa depan yang nantinya akan menjadi ujung tombak dan juga motor penggerak setiap aktivitas yang akan dilakukan. Lalu apa yang kira-kira menyebabkan permasalahan pernikahan remaja di Bondowoso meningkat? Bila dilihat dari sudut pandang Mas Sandi sebagai masyarakat Bondowoso dan juga finalis Duta Pendidikan Jawa Timur saat ini. Ya, jadi mungkin pandangan saya terhadap tingginya angka pernikahan remaja di Bondowoso, khususnya saya yang saat ini sedang berbaur dengan banyaknya kaum sosial yang ada di Bondowoso, khususnya remaja yang banyak juga teman-teman saya yang juga sudah menikah di usia dini setelah lulus sekolah, itu adalah dalam tanda kutip adalah seks bebas tentunya ya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang terlihat polos juga bisa melakukan hal yang demikian dikarenakan faktor kecemasan mental dan juga faktor lingkungan yang juga mempengaruhi. Lalu bagaimana respon masyarakat Bondowoso terhadap pelaku-pelaku yang melakukan hal demikian, Mas Sandi? Ya, mungkin kalau dari saya respon di mata masyarakat tentunya akan ada paradigma ataupun stigma-stigma miring tentang hal yang telah terjadi, karena generasi saat ini adalah generasi yang benar-benar harus bisa memfilter banyaknya kejadian yang terjadi dalam lingkungannya mereka. Karena faktor lingkungan juga sangat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas diri kita. Tentunya nanti di mata masyarakat akan banyak terjadi tragedi seperti dikucilkan ataupun akan terjadi pada dampak psikologis dari masing-masing remaja yang telah melakukan hal tersebut. Ya, betul. Apalagi bila terjadi di daerah pedesaan atau perkampungan, dampak psikologis dari penyesalan melakukan pergaulan bebas dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar akan membuat pikiran pelaku semakin merasa tertekan. Permasalahan yang ditimbulkan ini cukup serius dan di Indonesia sendiri angka kasus tersebut masih cukup tinggi. Lalu apa pesan yang ingin Mas Sandi sampaikan terhadap perilaku pergaulan bebas yang banyak dilakukan oleh remaja masa kini terhadap kesehatan reproduksi mereka? Ya, mungkin ini secara singkat aja ya, secara garis besar mungkin pesan saya terhadap para perilaku pergaulan bebas, khususnya remaja yang saat ini sudah banyak untuk terjun
ke dunia-dunia yang seperti itu adalah monggo kita bersama-sama bersinergi meningkatkan kesadaran diri kita, karena kegiatan produktif itu lebih penting. Bukan karena saya memandang bahwa pernikahan itu hanya sebatas melahirkan, punya anak, dan juga menjalani kehidupan saat sudah berumah tangga. Namun kegiatan di masa muda kalian itu juga lebih berarti untuk semakin meningkatkan kualitas diri kalian, khususnya ya untuk meningkatkan potensi yang kalian miliki. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Sandi Gustiawan atas kesempatannya untuk berdiskusi dan mendengarkan pendapat dari Mas Sandi yang cukup menarik. Efek yang diterima pelaku bukan hanya dalam bentuk fisik saja, namun juga psikologis mereka. Gangguan atau masalah kesehatan seperti timbulnya penyakit menular seksual pada remaja akan membuat mereka menyesal pada akhirnya. Tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran penting untuk ikut andil dalam mengatasi permasalahan kesehatan tersebut, yakni dalam upaya promotif dan preventif. Oleh karena itu, masalah-masalah seperti ini perlu untuk dikaji dan ditangani sesegera mungkin agar tercipta kehidupan masyarakat yang baik dan terhindar dari permasalahan kesehatan reproduksi seperti pergaulan bebas ini. Pergaulan bebas menjadi permasalahan kesehatan reproduksi yang paling tinggi bila kita amati dari sekian pengaruh yang telah ditimbulkan. Hal tersebut dikarenakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi, seperti seks bebas yang secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, serta merokok dan meminum alkohol yang juga dapat mempengaruhi kualitas kesehatan reproduksi remaja. Bila tidak menjaga kesehatan reproduksi, akan berakibat fatal apabila tidak disadari sejak dini. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Berjumpa lagi dengan saya 1 jam mendatang. Saya, Febrian Alfi Anggita, mengucapkan terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa. UNED News.